Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Pada hari ini kita kembali lagi pada perkuliahan Sistem Informasi Pertanahan pada minggu yang keempat. Untuk bahasan kita hari ini mengenai data informasi pertanahan. Jadi data pada pertanahan itu bisa kita klasifikasikan menjadi data fisik dan data yuridis. Pada saat kita melakukan proses pendaftaran tanah, pengumpulan data baik data fisik dan yuridis tersebut menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 perlu mendapat perhatian yang memadai dikarenakan pengumpulan data-data fisik dan yuridis ini akan sangat berpengaruh untuk data yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Jadi ketika proses pendaftaran tanah itu didasarkan pada kualitas data, baik data yuridis dan data fisiknya dengan kualitas terbaik, maka nanti sertifikat yang dihasilkan akan dengan kualitas yang baik juga. Dikarenakan dengan data fisik dan yuridis yang kurang baik ataupun buruk, itu bisa menyebabkan terjadinya masalah di kemudian hari. Kemudian untuk penjelasannya, apa sih yang dimaksud dengan data yuridis itu? Data yuridis itu bisa dijelaskan mengenai keterangan status hukum pada bidang tanah atau satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, dan pihak-pihak lain, serta beban-beban lain yang membebaninya. Sedangkan data fisik itu adalah keterangan mengenai letak, kemudian batas, kemudian luas bidang, dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bangunan di atasnya. Jadi, pada data yuridis itu akan menerangkan bagaimana status hukum dari bidang tanah tersebut. Kemudian, untuk data fisik adalah data yang menjelaskan mengenai posisi, kemudian batas-batasnya, kemudian luas dari bidang tanah atau satuan rumah susun. Kedua data ini saling melengkapi dikarenakan kedua data ini saling mendukung untuk keperluan dalam pendaftaran tanah. Kemudian pada saat proses pendaftaran tanah, menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 pada pasal 11 yang menyebutkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaannya. Untuk kegiatan-kegiatan pendaftaran tanah pertama kali sebagai kegiatan yang dilakukan itu nanti ada 5 kegiatan. Yang pertama, pengumpulan dan pengolahan data fisik, kemudian proses pembuktian hak dan pembukuannya, kemudian penerbitan sertifikat, kemudian yang keempat, penyajian data fisik dan data yuridis, dan yang terakhir adalah penyimpanan daftar umum dan dokumen. Jadi di sini digarisbawahi ada proses penyimpanan daftar umum dan dokumen. Kemudian pada proses pemeliharaan data pendaftaran tanah, itu nanti kegiatannya hanya 2. Yang pertama adalah proses pendaftaran perubahan data, kemudian yang kedua adalah pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak. Jadi perbedaannya pada saat kita mendaftar pertama kali, itu kegiatannya dari pertama sampai terakhir itu ada 5 kegiatan, sedangkan pada saat pemeliharaan itu hanya 2 kegiatan. Kemudian kegiatan-kegiatan ini saling berhubungan, yaitu dari pengumpulan dan pengolahan data fisik, kemudian pembuktian dan pembukuannya, itu sangat diperlukan sebagai dasar dalam nanti penerbitan sertifikat. Kemudian dilanjutkan kembali pada pasal 14 ayat 2, itu pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan dengan melalui proses pengukuran dan pemetaan. Jadi data-data ini nanti adalah data-data yang akan kita jadikan sebagai data spasial. Jadi data spasialnya ini nanti berdasarkan atau didasari dari data pendaftaran ini. Sehingga kedepannya
itu data bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian kita balik lagi, menurut pasal 14 ayat 2 tersebut, apa saja sih kegiatan yang diukur dan dipetakan? Itu bisa kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah pembuatan peta dasar pendaftaran. Jadi peta dasar pendaftaran ini adalah peta dengan skala besar yang di dalamnya itu berisi informasi-informasi dasar mengenai daerah yang akan digunakan sebagai dasar nanti peletakan bidang-bidang tanahnya. Kemudian yang kedua nanti dilakukan proses penetapan batas bidang-bidang tanah. Jadi, sebelum melakukan proses pengukuran dan pemetaan pada bidang-bidang tanah, maka langkah awalnya adalah menetapkan batas bidang-bidang tanah yang akan diukur. Kemudian melakukan proses pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah. Kemudian dari proses pengukuran dan perhitungan luasnya nanti dibuatkanlah peta pendaftaran. Kemudian pembuatan daftar tanah. Dan yang terakhir adalah pembuatan surat ukur. Sampai saat hari ini, kegiatan-kegiatan proses pendaftaran tanah itu dilakukan terus-menerus oleh pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini institusi yang melakukan adalah Badan Pertanahan Nasional. Hingga detik ini, data yang ada itu menunjukkan telah terjadinya peningkatan yang signifikan pada saat proses pendaftaran tanah. Hal tersebut tidak terlepas dari program PTSL yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yang memiliki goal pada tahun 2025 Indonesia sudah tersertifikat 100%. Hal tersebut menyebabkan adanya resiko lain, yaitu resiko berkas-berkas itu hilang, kemudian rusak, itu tidak dapat dipungkiri. Kenapa? Karena menurut PP nomor 24 tahun 97 tadi, itu diterangkan bahwa semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah itu merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ketika proses pendaftaran tanah ini meningkatnya sangat signifikan, maka penyimpanan ini menjadi hal yang sangat penting. Tidak mungkin kita hanya melakukan proses penyimpanan dalam bentuk offline, tetapi nantinya akan disimpan dalam bentuk yang digital. Jadi bukan hanya dalam bentuk hard, data-data tersebut, maka harus sudah disimpan dalam bentuk digital. Kenapa? Karena data-data yang disimpan dalam bentuk hard itu resiko untuk hilang kemudian rusak itu sangat besar. Padahal data-data tersebut bisa kita lihat saja. Itu tadi ada berapa dokumen kita bisa lihat, ada 5 minimal ada 5 dokumen. Dari dokumen-dokumen tersebut kemudian kita kalikan datanya tadi ada sekian juta data. Maka dari itu akan ada banyak data yang ketika nanti kita lihat itu akan sangat beresiko ketika hanya disimpan dalam bentuk hard, dan ketika akan dipergunakan kembali nanti kita akan kebingungan mencarinya. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, maka Badan Pertanahan Nasional selaku badan pemerintah yang ditugaskan untuk menangani masalah pertanahan ini melakukan antisipasi terhadap masalah ini. Sehingga ditindaklanjuti dengan dibentuknya Pusat Data dan Informasi Pertanahan atau Pusdatin sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2006. Pada pembentukannya ini Pusat Data Informasi ini bertujuan atau bertugas adalah untuk melakukan proses pengumpulan, kemudian pengolahan, kemudian penyajian data dan informasi pertanahan, serta membangun dan mengembangkan sistem informasi pertanahan dan manajemen pertanahan nasional.
Jadi tugas dari Pusdatin ini yaitu melakukan proses pengumpulan data-data tadi, kemudian diolah, kemudian disajikan datanya, serta membangun dan mengembangkan sistem informasi pertanahan. Kenapa harus membangun sistem informasi pertanahan ini? Agar data-data tersebut dapat digunakan oleh banyak pihak. Ketika belum terbentuk sistem informasi pertanahan yang luas, maka data-data tersebut tidak saling terhubung sehingga penggunanya nanti hanya sektor-sektor tertentu. Maka dibuatlah sistem KKP atau komputerisasi kantor pertanahan, yaitu sebuah sistem pelayanan pertanahan yang telah menggunakan sistem terkomputerisasi. Sehingga data tentang bidang tanah baik tekstual maupun spasialnya dapat terintegrasi dengan baik. Jadi data-data yang tadi mengenai data-data yuridisnya, kemudian data-data fisiknya dari luasan, kemudian alas haknya, kemudian nama pemiliknya, sampai dengan hak kepemilikannya itu bisa disimpan, kemudian digunakan kembali untuk tujuan-tujuan pemerintah dengan lebih mudah. Berbeda ketika kita masih belum adanya Pusdatin ini, maka penggunaan data-data ini tadi sangat susah karena data yang sangat banyak dan bentuknya masih hard, sehingga ketika kita pengen membuka satu persatu, maka memerlukan waktu yang sangat lama. Kemudian data-data tadi sudah dibedakan dan diklasifikasikan, baik data tekstualnya, kemudian data spasialnya, sehingga penyajiannya akan lebih mudah dan lebih dapat dimanfaatkan pada sektor-sektor lain. Kemudian proses komputerisasi kantor pertanahan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk pemeliharaan data. Jadi pemeliharaan data ini baik data tekstual maupun data spasialnya. Jadi bisa dimonitoring data-datanya dari data-data yang lampau sampai data-data yang sekarang itu seperti apa saja. Contohnya data-data yang sudah ada bentuk spasialnya kita bisa lihat apakah data tekstualnya itu sudah komplit atau belum. Karena dari beberapa literatur yang ada belum semuanya data itu sudah lengkap baik tekstual maupun spasialnya, sehingga ada dua kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pihak BPN, yaitu selain melakukan proses pendaftaran tanah ini yang masih banyak, hal kedua adalah membenahi sistem KKP ini. Ketika sistem KKP ini kita bisa benahi, maka monitoring pelayanan pertanahan itu bisa dilakukan dengan baik. Jadi tujuannya untuk memelihara data dan monitoring pelayanan dapat dilakukan dengan sempurna. Kemudian untuk melengkapi adanya komputerisasi dalam kegiatan pertanahan tersebut, sebetulnya sudah ada aturan, yakni Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau PMNA nomor 3 tahun 1997 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah yang mengatur mengenai digitalisasi dalam kegiatan pendaftaran tanah. Jadi sebagai alas hukumnya data-data pertanahan tadi dan dokumen-dokumen pada saat pendaftaran tanah itu menurut peraturan ini itu seharusnya sudah disimpan dalam bentuk digital. Jadi ketika nanti data-data digital ini baik data tekstual maupun baik data fisik maupun yuridisnya itu bisa kita masukkan menjadi bahan-bahan untuk penyempurnaan sistem informasi pertanahan. Tetapi pertanyaannya jumlah data yang banyak ini sehingga harus memerlukan effort yang sangat besar untuk memilah data-data ini. Kemudian seperti yang terdapat dalam pasal 184 yang mengulas penyimpanan data dan dokumen dapat disimpan dalam bentuk digital,
imaging system atau mikrofilm. Pasal 186, media penyimpanan data dan dokumen yang berbentuk digital harus disimpan di kantor pertanahan dalam tempat khusus sesuai dengan tata cara standar untuk penyimpanan media yang bersangkutan. Nah, ini juga merupakan cikal bakal dari sistem informasi pertanahan yang akan dibangun di Indonesia. Termasuk juga dalam hal pembuatan peta pendaftaran. Nah, di sini sudah secara jelas disebutkan sebagai peta pendaftaran, maka data ini adalah data-data spasial yang digunakan untuk keperluan kedepannya itu juga disimpan dalam bentuk digital. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa data yang disimpan dalam bentuk digital bukan hanya data yang berbentuk dokumen, akan tetapi data-data yang memiliki informasi geospasial atau data-data spasial. Jadi bisa kita lihat pada data pertanahan ini, dari data peta pendaftaran tanah, kemudian peta bidang tanah tadi, itu menurut Peraturan Menteri Agraria, itu memiliki kewajiban disimpan dalam bentuk digital. Sehingga kedepannya data-data yang tadi banyak itu dapat dimanfaatkan lebih baik. Kemudian pada ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 97 mengenai pendaftaran tanah. Kita bisa lihat sistem elektronik itu diterapkan pula dalam hal penyimpanan buku tanah dengan bentuk basis data dalam sistem elektronik. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah adanya basis data dalam sistem elektronik. Maka bisa kita lihat penyimpanan baik data yang berisi data digital pendaftaran tanah, peta pendaftaran tanah yang di sini termasuk klasifikasi data spasial dan juga data yang berisi buku tanah, itu adalah data tekstualnya, itu disimpan dalam bentuk basis data. Berarti nanti bisa kita terangkan bahwa data-data pertanahan untuk saat ini itu menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 tahun 2019 untuk proses penyimpanannya itu sudah dalam bentuk basis data. Dan basis data ini pada saat ini untuk pendaftaran tanah sudah sangat berkembang. Nah, di sini dilihat dari pengembangan sistem informasi di BPN, ditinjau dari struktur sistem informasi yang dijelaskan oleh Bapak Mustafa, itu bisa kita lihat pada aplikasi yang digunakan hingga sekarang, yaitu KKP berbasis web. Itu untuk datanya, data spasial yang bergeoreferensi dan data spasial atributnya bisa dimanfaatkan melalui teknologi yang berbasis web. Sehingga proses penggunaannya itu jauh lebih efektif dan efisien dilihat dari ketika masih menggunakan GeoKKP, kemudian KKP desktop. Hal ini menyebabkan peningkatan yang signifikan pada saat proses pendaftaran tanah. Jadi bisa kita lihat pada saat proses pendaftaran tanah melalui program PTSL ini pada tahun 2015 yang masih hanya sekitar 44 juta bidang tanah, sampai tahun 2020 itu sudah mencapai 66 juta sekian bidang tanah yang dipetakan. Maka dapat diindikasikan bahwa penggunaan KKP web ini sangat menunjang untuk proses pendaftaran tanah yang lebih baik. Jadi dari data-data spasial, kemudian data-data tekstualnya tadi sudah langsung
terakses dengan metode KKP yang berbentuk web ini. Kemudian pertanyaannya, setelah sistem informasi pertanahan di Indonesia menjadi lebih baik, dapat digunakan sebagai apa saja pada sistem informasi ini? Karena sampai saat ini penggunaannya masih terbatas, mungkin kedepannya dapat digunakan pada kegiatan-kegiatan yang lebih luas. Sampai di sini dulu penjelasan mengenai data-data pertanahan yang ada di kantor pertanahan atau BPN. Nanti berbeda lagi ketika kita akan menjelaskan data pertanahan yang ada yang dikelola oleh pemerintah daerah atau pemerintah kota. Nanti kita lanjutkan ke diskusi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.